Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Asidiki dengan NIM 2411523021 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Google Gemini sebagai tool pendukung pemrograman di Borland C++ Builder 6 dalam kasus pembuatan stok gudang bahan sederhana. Tugas ini disusun sebagai tugas tambahan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Mengenal Gemini. Gemini adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI canggih yang dikembangkan oleh Google. Dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks, kode, gambar, dan banyak format lainnya. Gemini mampu menjawab pertanyaan kompleks, memberikan solusi inovatif, serta menawarkan saran mendalam di berbagai bidang. Ini mencakup pemrograman pendidikan, penulisan kreatif, analisis data, dan banyak lagi. Didukung oleh model AI multimodal yang kuat. Selanjutnya, mengenal Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6 adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi yang dirilis oleh Borland pada awal 2002. Ide ini dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis C++ dengan fokus pada kecepatan, kemudahan penggunaan, dan antarmuka visual. Borland C++ Builder 6 terkenal karena kemampuannya dalam membuat aplikasi berbasis Windows dengan cepat melalui pendekatan pemrograman berbasis komponen. Dalam video ini, dalam program saya akan membahas kasus pemrograman pencatatan modal dan stok gudang. Fitur-fitur dalam program saya, yang pertama ada manajemen keuangan dan modal. Yang kedua ada manajemen inventaris gudang. Yang ketiga ada pelacakan dan riwayat transaksi. Yang pertama, manajemen keuangan dan modal. Pencatatan modal awal memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah modal awal sebagai dasar perhitungan finansial. Pelacakan penggunaan modal secara otomatis mengurangi nilai modal yang tersimpan setiap kali ada transaksi pemasukan barang baru, memberikan gambaran sisa anggaran real time. Yang kedua, manajemen inventaris gudang. Input data bahan baku berfungsi untuk mencatat bahan baku yang masuk beserta rincian harga belinya. Proses ini menggunakan struktur data antrian untuk memastikan data diproses sesuai urutan kedatangan. Visualisasi stok gudang menampilkan daftar keseluruhan jenis bahan yang tersedia di gudang beserta jumlah stok masing-masing. Yang ketiga, pelacakan dan riwayat transaksi. Riwayat pemasukan barang menyajikan catatan historis dari setiap aktivitas pemasukan barang, lengkap dengan informasi tanggal transaksi untuk keperluan pelacakan dan analisis. Untuk fondasi data dari program ini, saya menggunakan double linked list. Setiap data bahan diibaratkan sebagai sebuah mata rantai. Setiap mata rantai terhubung ke data sebelumnya dan data berikutnya. Struktur ini membentuk sebuah rantai data yang dinamis dan terhubung dua arah. Seperti contoh berikut. Data A terhubung dengan data B. Data B terhubung dengan data sebelumnya itu data A dan data sesudahnya data C. Data C terhubung juga ke data sebelumnya itu data B. Mengapa program ini menggunakan double linked list? Yang pertama, karena fleksibel. Sangat mudah menambah atau menghapus data bahan baku di tengah-tengah daftar. Yang kedua, navigasi efisien. Memungkinkan penelusuran daftar stok maju dan mundur dengan cepat. Yang ketiga, memori dinamis. Penggunaan memori yang efisien hanya sebesar data yang ada. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan pembuatan program dengan tool pembantu Gemini AI. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam Gemini AI-nya.
Dan di sini saya menggunakan versi 2.5 Pro. Saya juga menggunakan fitur yang bernama info yang disimpan. Di sini kita dapat mengatur bagaimana respon yang kita inginkan. Yang disimpan, saya menuliskan struktur jawaban harus selalu mengikuti format, ringkasan masalah, kode lengkap dengan komentar di dalamnya. Jika masalah program, penjelasan kode di bagian bawah. Jika masalah program, saran langkah selanjutnya atau pengembangan. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi dari C++ Builder 6 dan juga telah memberikan judul pada form 1, itu program pencatatan modal dan stok gudang sederhana. Di sini saya akan melakukan pertahapan di mana saya akan membuat tampilan sederhana terlebih dahulu baru melakukan prompting. Kenapa saya di sini membuat tampilan sederhana terlebih dahulu? Karena nantinya itu akan memudahkan saya dalam memvisualisasikan atau membayangkan bagaimana jalannya alur atau jalannya dari program yang akan kita buat. Maka dari itu, untuk fitur yang pertama yang akan saya buat adalah fitur group box. Yang berguna untuk mengelompokkan masing-masing fitur yang saya buat. Nah, di sini saya sudah meletakkan group box 1. Saya akan mengubah captionnya itu input modal. Nah, di dalam group box ini saya akan membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama itu untuk menginputkan modal, yang kedua itu untuk menginputkan tanggal, dan ketiga untuk memvalidasi atau menjalankan kode dari penginputan modal. Nah, untuk pertama, menginputkan modal, saya menggunakan komponen yang bernama TEdit, yang dimana kita bisa memasukkan angka atau huruf yang di dalam kondisi ini akan memasukkan angka untuk penginputan modal yang kita inputkan. Selanjutnya, selain menginputkan modal, saya juga membutuhkan komponen yang dapat menginputkan tanggal. Maka dari itu, saya akan menggunakan komponen yang bernama DateTimePicker. Yang nantinya di sini saya bisa menginputkan tanggal dari kapan kita menginputkan modal tersebut. Selanjutnya, terakhir kita membutuhkan komponen untuk melakukan aktivasi atau menjalankan kode fitur menginputkan modal. Nah, ini saya akan menggunakan komponen button. Lalu saya mengubah captionnya itu menjadi input. Nah, setelah membuat fitur input modal, maka kita perlu tempat untuk menampilkan jumlah modal yang kita inputkan. Maka dari itu, kita memberikan lagi sebuah group box yang akan kita letakkan di bawahnya, yang mana group box ini kita ubah namanya. Dalam penyimpanan modal ini, saya akan memberikan list box yang dimana list box pertama itu untuk menampilkan nomor. Jadi ketika kita menyebutkan modal, kita akan menekan tombol input, maka akan terbuat nomor urut 1. Lalu list box kedua itu untuk menyimpan modal. Ketika kita menekan input, maka akan masuk ke dalam list box 2. Modalnya akan masuk ke dalam list box 2. Yang ketiga itu tanggal input. Ketika kita menekan input, maka tanggal dari hari yang kita inputkan akan masuk ke dalam list box 3.
Sini saya akan menambahkan keterangan dulu agar kita dapat mudah memahaminya. Untuk labelnya, pertama kita ubah menjadi nomor, yang kedua itu jumlah input, yang ketiga itu tanggal. Jadi untuk alurnya, ketika kita menginputkan modal dan telah mengatur tanggalnya, lalu kita menekan tombol input, maka program akan memasukkan data dari modal dan juga tanggal ke dalam sebuah struktur linked list, yang mana struktur linked list tersebut akan menyimpan data dan nomor urut, yaitu nomor urut penginputan modal, lalu ada jumlah modal yang dibutuhkan, dan juga tanggal, dan nantinya dari struktur tersebut NOT yang dimasukkan saat itu akan ditampilkan pada tiap-tiap list box. Untuk list box pertama itu akan menampilkan nomor dari penginputan modal tersebut. List box kedua, jumlah yang akan kita input, jumlah modal yang akan kita input. Pada list box ketiga akan menampilkan tanggal pada penginputan modal tersebut. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya, yaitu melakukan prompting ke Gemini AI-nya. Oke, sebelum melakukan prompting untuk fitur pertama input modal tadi, saya akan menginputkan terlebih dahulu atau memberikan prompting ke dalam ini, yang dimana untuk memberikan konteks awal. Di sini saya ingin mengatur konteks untuk percakapan kita ke depan. Saya akan segera memulai proyek pengembangan aplikasi konsol untuk manajemen stok gudang. Teknologi utama yang akan saya gunakan adalah C++ yang compatible dengan C++ Builder 6. Dengan implementasi struktur data double linked list, pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan berkisar pada pembuatan fungsi-fungsi inti, seperti tambah, hapus, cari, update, dan menampilkan data barang. Mohon diingat, untuk sebelum menggunakan format jawaban yang telah Anda simpan, untuk saya setiap kali saya meminta kode. Format yang disimpan sudah ada di fitur info yang disimpan. Lalu kita akan mengirim. Nah, di sini jika telah dikonfirmasinya, lalu kita bisa lanjut ke prompting selanjutnya, yaitu prompting untuk input modal. Oke, di sini saya sudah menambahkan prompt pertama untuk fitur tambah data modal. Nah, promptnya itu, tolong buatkan kode untuk menambahkan data modal baru dan menampilkannya ke daftar. Komponen yang digunakan, yang pertama edit 1, yang kedua date time picker, yang ketiga button 1, yang keempat listbox 1 untuk nomor urut, listbox 2 untuk jumlah modal, dan listbox 3 untuk tanggal input. Data yang disimpan, data akan disimpan dalam struk modal yang berisi nomor urut, jumlah modal, dan tanggal input. Alur kerja saat button 1 ditekan. Pertama, pastikan edit 1 sudah diisi angka.
kedua, buat satu data modal baru, lalu isi dengan nomor urut berikutnya. Yang ketiga, ambil angka dari edit 1 dan tanggal dari datetime-picker 1 untuk dimasukkan ke data baru itu. Keempat, simpan data baru ini ke dalam daftar double linked list. 5. Setelah disimpan, segarkan tampilan di list box. Caranya, kosongkan dulu semua list box, lalu tampilkan lagi seluruh data dari awal sampai akhir. Terakhir, kosongkan edit 1 agar siap untuk input berikutnya. Saya akan kirimkan prompt ini kepada Gemini AI. Nah, di sini Gemini telah memberikan ringkasan terlebih dahulu, ringkasan masalah. Data yang diinput melalui TEdit dan datetime-picker akan disimpan ke sebuah struct. Setelah data berhasil ditambahkan, seluruh data dalam linked list akan ditampilkan kembali pada 3 buah list box. Yang kedua itu kode lengkap dan komentar. Terdapat di sini struct modal, struct node modal, key form 1, button klik 1, dan tampilkan data. Kedua itu adalah file source. Di sini juga ada form 1 button 1 klik. Selanjutnya ada penjelasan kode. Yang pertama itu struktur data. Yang kedua ada pointer global. Tiga ada inisialisasi. Yang empat ada event. Yang kelima ada fungsinya. Selanjutnya ada saran langkah selanjutnya. Yang pertama ada hapus data, ada update data, simpan dan muat dari file. Yang keempat total modal. Nah, selanjutnya kita dapat memindahkan kode ini ke dalam program. Di sini saya sudah memindahkan kode yang diberikan Gemini tadi ke dalam program. Selanjutnya kita akan mendemokan program tersebut. Di sini mari kita inputkan dulu modal yang ingin kita inputkan. Misalnya 300.000. Kemudian atur tanggal penginputan kita, misalnya tanggal 3 bulan Juli 2025. Nah, nantinya hasil inputan modal dari edit 1 ini akan muncul di list box 2, itu jumlah input. Dan hasil tanggal dari penginputan ini akan muncul di list box 3, itu tanggal. Nah, ketika mari kita coba untuk menekan tombol inputnya. Maka akan keluar jumlah seperti berikut. Kita coba lagi menginputkan data modal 500.000 dan tanggalnya tanggal 4. Ketika kita inputkan, maka akan keluar di nomor 2. Jumlah inputnya 500.000 dan tanggalnya tanggal 4 bulan 7 tanggal 4 bulan 7 2025. Nah, bisa dilihat program kita lancar, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya ada input bahan. Yang pertama yaitu terdapat komponen datetime-picker, yang kedua edit 2 untuk roti, edit 3 untuk nugget, edit 4 untuk beras, edit 5 untuk harga dari roti, edit 6 untuk harga dari nugget, dan edit 7 untuk harga dari beras. Oke, sebelumnya untuk kita menginputkan bahan ini, kita akan mengkonversikannya ke dalam bungkus. Misalnya 1 lusin roti, maka nanti akan
hasilnya akan terkonvensi menjadi 12 bungkus roti. Selanjutnya masuk ke group box modal terpakai. Pada group box ini terdapat total modal terpakai, nomor, modal, dan tanggal terpakai. Langsung saja kita masuk ke contohnya, itu kita masukkan contoh 2 lusin roti dengan harga 20.000. Kita masukkan, kita input, maka di total modal terpakai akan muncul 20.000 dan di bawahnya akan muncul nomor 1 dengan modal 20.000 dengan tanggal yang telah kita diatur pada input, tanggal input bahan tersebut. Selanjutnya misalnya kita tambah lagi 2 lusin roti lagi dengan harga 20.000, maka totalnya akan menjadi 40.000 modal terpakai, dan di bawahnya akan terdapat nomor 2 dan modal 20.000 dan tanggal yang telah tercantum. Selanjutnya masuk ke dalam not bahan. Di sini riwayat bahan akan terkonversi ke dalam bentuk satuannya. Contohnya roti, jika kita input misalnya 3 lusin roti, maka terdapat nanti total dari inputannya ini ada 36 bungkus roti, dan di bawahnya akan tertulis 36 bungkus roti. Jika kita menambah lagi inputannya, misalnya 1 lusin roti lagi, maka di totalnya akan ditambahkan 36 roti tersebut dengan 12 roti, itu menjadi 48 roti, dan di bawahnya akan tertulis 12 roti di bawah 36 roti yang telah diinputkan sebelumnya. Itu berlaku juga seterusnya pada nugget dan beras. Selanjutnya masuk ke dalam riwayat. Di sini terdapat riwayat satuan bahan, yaitu roti, nugget, dan beras. Di dalam riwayat ini terdapat nomor, input, harga satuan, dan tanggal. Di sini riwayat akan terinputkan satuannya. Kita contohkan dengan roti, kita inputkan 2 lusin roti dengan harga 20.000, maka di riwayat akan muncul nomor 1, inputnya itu 24 bungkus roti, 24 bungkus, dan harganya itu yaitu 24 bungkus dibagi dengan 20.000. Tanggal yang muncul adalah tanggal yang tertera pada saat penginputan bahan. Nah, itu berlaku juga dengan nugget dan beras. Mungkin sekian alur dari program ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Gemini AI dan akan melakukan prompting. Nah, berikut ini sudah saya masukkan prompt ke dalam Gemini AI yang bertuliskan permintaan fitur pencatatan input bahan baku dan modal terpakai. Tolong buatkan kode untuk fitur input bahan baku. Fitur ini harus menghitung total belanja berdasarkan harga satuan yang diinput, lalu mengecek ketersediaan modal. Jika modal cukup, biaya akan dikurangkan, dan program akan mencatat pembelian serta menampilkan semua riwayatnya. Komponen yang digunakan: input jumlah, edit 2,
berisi lusin, edit 3 berisi dus, edit 4 berisi karung. Input harga satuan, edit 5 harga per lusin, edit 6 harga per dus, edit 7 harga per karung. Input tanggal, date time picker 2. Tampilan semua list box dari 4 sampai 25. Data yang disimpan, struk roti, struk nugget, dan struk beras. Masing-masing berisi nomor urut, jumlah unit, harga satuan, dan tanggal. Struk modal terpakai yang berisi nomor urut, jumlah modal, dan tanggal terpakai. Struk modal dari fitur sebelumnya yang saldonya akan dikurangi. Alur kerja saat tombol ditekan button 2. Yang pertama, hitung total belanja dari harga satuan. Pertama, hitung total belanja untuk transaksi ini. Biaya roti sama dengan jumlah lusin di edit 2 dikali harga per lusin di edit 5. Biaya nugget sama dengan jumlah dus di edit 3 dikali harga per dus di edit 6. Biaya beras sama dengan jumlah karung di edit 4 dikali harga per karung di edit 7. Total belanja sama dengan biaya roti ditambah biaya nugget ditambah biaya beras. Cek dan kurangi modal. Jalankan prosedur pengecekan modal. Telusuri daftar modal awal, struk modal, untuk mencari satu not yang jumlahnya cukup untuk menutupi total belanja yang baru saja dihitung. Jika tidak ada yang cukup, tampilkan notifikasi modal satu sumber tidak mencukupi. Jika ditemukan, langsung kurangi jumlah modal pada not tersebut sebesar total belanja, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Catat pembelian bahan jika modal cukup. Proses roti. Jika diisi, jumlah unit sama dengan jumlah lusin di edit 2 dikali 12. Harga satuan sama dengan harga per lusin di edit 5 dibagi 12. Ini adalah harga per bungkus roti. Buat data roti baru dengan info ini lalu simpan ke daftarnya. Proses nugget. Jika diisi, jumlah unit sama dengan jumlah dus di edit 3 dikali 20. Harga satuan sama dengan harga per dus di edit 6 dibagi 20. Harga per buah nugget. Buat dan simpan data nugget. Proses beras. Jika diisi, jumlah unit sama dengan jumlah karung di edit 4 dikali 450. Harga satuan sama dengan harga per karung di edit 7 dibagi 450. Harga per gram beras. Buat dan simpan data beras. Catat riwayat modal terpakai. Buat data modal terpakai baru untuk mencatat transaksi ini dengan nilai sebesar total belanja dan simpan ke daftarnya. Segarkan semua tampilan di layar. Lakukan persis seperti sebelumnya, hitung ulang semua total stok dan sisa modal, lalu tampilkan di list box yang sesuai. Kosongkan semua list box riwayat, lalu tampilkan kembali semua data dari awal, termasuk saldo modal yang sudah diperbarui. Selesaikan proses. Kosongkan semua edit 2-7 agar siap untuk input selanjutnya. Selanjutnya akan saya kirim ke Gemini AI. Nah, di sini sudah didapatkan jawaban dari Gemini. Didapatkan jawaban ringkasan masalah dan kode lengkap dengan komentar. Yang pertama ada file header-nya. Yang kedua ada file source-nya. Dan ada penjelasan kode untuk setiap langkahnya. Kemudian ada saran langkah selanjutnya atau pengembangan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kode ini kepada programnya. Baik, di sini saya sudah memasukkan kode yang diberikan oleh Gemini tadi ke dalam program. Di sini langsung saja saya akan mencoba mulai run programnya. Oke, di sini kita akan menyebutkan modal pertama
Kita atur tanggalnya, misalkan tanggal 4. Kita inputkan modal sebesar 200.000. Nah, kita tambah input modalnya sebesar 100.000. Nah, selanjutnya kita akan input bahan. Di input bahan ini kita atur dulu tanggalnya, itu tanggal 4. Kita masukkan jumlah lusin roti yang ingin kita input. Di sini saya contohkan, saya ingin menginputkan 2 lusin roti dengan harga satu lusinnya itu 20.000. Dan di sini kita inputkan juga 1 dus nugget dengan 1 dusnya itu dengan harga 35.000. Dan 1 karung beras dengan harga 30.000. Nah, nantinya di total modal terpakai ini akan terisi dengan jumlah total keseluruhan harga roti, nugget, dan beras ini. Nah, nantinya di penyimpanan modal ini akan berkurang jumlah penyimpanan modalnya ini. Dan di sini, dan di modal terpakai ini, di nomor ini akan muncul nanti nomor 1 dan modalnya, yaitu jumlah total harga modal ini, dan tanggalnya itu akan muncul nanti tanggal 4 bulan 7 tahun 2025. Dan di sini akan muncul nantinya, di not bahan akan muncul nantinya yang di atas ini adalah total roti, total bungkus roti ya. Misalkan di sini kita inputkan 2 lusin roti, maka di sini nanti akan muncul 24 bungkus roti. Nah, dan di nugget begitu juga akan muncul 20 nugget, dan di beras akan muncul 450 gram beras. Nah, di bawahnya ini nantinya akan muncul juga seperti itu. Nah, di riwayat roti nanti akan muncul di nomor, akan muncul nomor 1, dan inputnya ini jumlah perbungkusnya roti. Dan harga satuan itu nantinya jumlah perbungkusnya ini akan dibagi dengan harganya. Nah, maka akan muncul di sini dan tanggal penginputannya. Langsung saja kita coba input. Nah, didapatkan total modal terpakai yaitu 105.000. Ini juga nomor modal dan tanggal terpakainya. Dan didapati di not bahannya ini ada 24 bungkus roti yang kita input, 20 buah nugget yang kita input, dan 450 gram beras yang kita input. Nah, di sini juga ada riwayatnya. Di sini riwayat satuannya. Didapatkan 24 bungkus roti dengan harga satuannya sebagai berikut. Dan nugget juga begitu, dan beras. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk menambahkan input bahan ini. Kita contohkan lagi satu lusin roti dengan harga 20.000, satu nugget dengan harga 30.000, dan dua roti, kita inputkan 2 roti, dan 1 beras dengan harga 30.000. Nah, ketika kita input, nantinya di total modal terpakai akan dijumlahkan dengan total harga yang baru diinputkan ini. Namun di bawahnya ini akan terlist nomor 2 dengan modal yang baru saja kita inputkan. Kita coba ganti tanggalnya, itu tanggal 5. Nah, di sini
nantinya di penyimpanan modal, karena total input harga dari input bahan kita ini 100.000, maka di penyimpanan modal akan diambil modal kedua, yaitu yang 100.000 ini. Karena modal pertama ini tidak cukup, yaitu 95.000. Maka dia akan mengambil yang 100.000 ini. Nah, di not bahan, nantinya di link list ini, di list box ini nantinya akan ditambahkan dengan jumlah bungkus roti yang baru, begitu juga dengan nugget dan beras. Namun di bawahnya ini akan terpisah dengan jumlah inputan terbaru. Oke, langsung saja saya mulai inputnya. Nah, di sini dapatkan penyimpanan modal yang nomor 2 habis, karena dia akan mengambil, karena jumlah modal terpakai tadi adalah 100.000. Karena modal yang nomor 1 tidak sampai 100.000, maka dia akan mengambil modal yang kedua, yang nilainya mencapai 100.000. Nah, total modal akan dijumlahkan dengan harga yang baru saja diinput. Dan ini akan terlist nomor 2 dengan tanggal yang berbeda yang sudah kita atur. Nah, di not bahan ini jumlah roti tertambah itu 48 bungkus, karena tadinya hanya 24 bungkus dan kita tambah lagi 2 lusin roti, maka di sini menjadi 48 bungkus. Begitu juga nugget dan beras. Di riwayat ini juga terlist nomor 2-nya 24 bungkus dengan harga satuannya sama, dengan tanggal yang berbeda, dan nugget, beras, begitu. Nah, sekian video dari penggunaan tools Gemini pada program saya. Nah, kesimpulan dari video saya, Gemini sebagai alat bantu dalam pemrograman sangat berguna untuk memberikan penjelasan kode, mencari solusi masalah, dan membantu mengidentifikasi bug. Dengan kemampuannya menjelaskan konsep-konsep teknis dalam bahasa yang mudah dimengerti, bahkan mampu membuat codingan beserta komen penjelasannya. Gemini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terutama bagi pemula atau programmer yang membutuhkan bantuan cepat. Namun, keterbatasannya terletak pada kemampuannya yang terkadang kurang dalam memahami konteks spesifik yang sangat mendalam atau memberikan solusi yang optimal untuk kasus yang sangat unik. Sehingga, programmer tetap perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi dan menyesuaikan solusi yang diberikan. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.